Selamat malam, Komandan. Mohon izin melaporkan. Saya Kanit Pegawai Angkatan Pertahanan Silipuan, Brigjen Sulaiman Ramputi. Malam ini melaporkan dari Desa Simirik, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Silipuan. Telah terjadi out of control satu unit mobil truk, mobil barang, yang mana kejadiannya sekira pukul 17.00 malam hari ini. Untuk sementara kita dari Satuan Lalu Lintas Polres Padang Silipuan turun ke TKP untuk mengamankan ataupun memberikan kelancaran arus lalu lintas kepada pengguna jalan raya. Sampai saat ini dari TKP sama-sama bisa kita lihat, untuk sementara kita laksanakan buka tutup untuk kendaraan yang melintas, baik yang menuju ke Kota Padang Silipuan maupun yang hendak meninggalkan Kota Padang Silipuan. Untuk saat ini korban nihil, namun untuk daripada mobil sampai truk barangnya sampai saat ini masih di TKP, nanti kita akan mengevakuasi. Demikian Komandan yang kami laporkan. Tetap kita memberikan berupa arahan kepada masyarakat, tetap suasana COVID-19, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan semungkin. Demikian Komandan yang bisa kami laporkan dari TKP Desa Simirik, Kota Padang Silipuan. Selamat malam, Komandan. Akibat tumpahan oli, truk pengangkut jeruk terguling nyaris hantam rumah warga. Kecelakaan yang terjadi di Jalimsum, Desa Simirik, Kota Padang Silipuan, Sumatera Utara bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya sudah cukup banyak kecelakaan terjadi di ruas jalan yang didominasi dengan medan turunan dan tanjakan serta belokan, belum lagi jalannya yang sempit. Akibatnya satu unit truk bernomor polisi BM9391AJ kembali mengalami laka tunggal dan terguling di jalan lintas Padang Silipuan menuju Mandeling Natal Madinah atau di lingkungan 3 Desa Simirik, Kecamatan Padang Silipuan, Batuna 2 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Truk yang bermuatan jeruk dari Kabanjahe ke Jakarta itu nyaris saja menghantam rumah warga. Padahal sehari sebelumnya juga terjadi kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut, di mana satu unit truk pengangkut beko terpaksa menghantam dinding tebing lantaran rem bolong dan tidak mampu kendalikan kendaraan. Samsul Bahri Nasution, 45 tahun, warga desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandeling Natal Madinah, saat diwawancarai wartawan di TKP mengatakan, sewaktu truk pengangkut beko itu mau diderek ataupun dievakuasi, rupanya oli truk tumpah. Kebetulan waktu itu truk beliau lagi di belakang truk diderek tersebut dan sudah diupayakan berhati-hati. Lebih jauh, ayah 5 anak ini juga menceritakan sewaktu hendak turun, beliau sempat diperintahkan keneknya Rahmat Nasution, 39 tahun, yang masih tetanggaan dengannya untuk mencari ganjal ban truk mereka. Mereka juga sempat terhenti sesaat sebelum memutuskan untuk turun ke jalan yang kondisinya kebetulan penurunan curam tersebut. Beliau juga mengatakan sewaktu mau turun, tiba-tiba ban truk tergelincir oli bercampur lumpur yang benar-benar licin. Truk mereka pun oleng ke kiri jalan dan hampir saja kena rumah warga. Untung beliau dan keneknya. Nasution. Apa keluhan abang tentang jalan yang berada di Desa Simirik ini? Apakah terlalu sempit? Permintaan apa abang sebagai pengemudi? Permintaan abang sama pemerintah apa? Beram terlalu tinggi ya. Beramnya terlalu tinggi. Kita kan nurun, anak aja. Jadi kalau lewatnya kan aman kita di jalan ini. Siap. Makasih bang ya. Kasat Lantas Polres Padang Silipuan AKP Junaidi SH melalui Kanit Laka Lantas Aibda Gambang Simarmata
Saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, menjelaskan meski kondisi jalan beraspal bagus, namun oli tumpah bercampur lumpur menjadi dugaan kuat penyebab terjadinya kecelakaan. Setelah kejadian itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran damkar untuk membersihkan kondisi jalan. Saat ini pihaknya tengah mengupayakan untuk mengevakuasi truk pengangkut jeruk tersebut. Kepada para pengendara tetap himbau agar selalu hati-hati ketika memasuki Jalim Sumsimirik. Kondisi situasi arus lalu lintas dari Kota Padang Sidimpuan menuju Madinah atau sebaliknya. Itu darat ada pertempuran ya CPO yang mau lewat gitulah. Kereta pun sudah sering terbalik gara-gara dia tumpah. Tambah lagi jalan yang sempit ya. Iya Pak. 1 tahun itu biasanya ada berapa lah peristiwa kecelakaan rata-rata? Di sini Iya, di sini. Kalau dalam hujan. berapa bulan itu Tok? Nah, dalam setahun 4 kali bisa 4 itu, kali. 5 kali 4 bisa. kali ada ya kecelakaan, peristiwa kecelakaan. Kalau korban tewasnya rata-rata gimana? Kalau tewas? Tewas. Enggak tewas benar. Oh. Tapi Luka berat. parah lah. Luka berat. lah. Harapan Bapak sama pemerintah kira-kira supaya tidak terjadi lagi kecelakaan di sini apa tuh? Itulah permohonan kami dari desa Dukungan 3 sendiri. Karena itu jalan mau dilebarkan lah. Terus ada tadi keluhan warga juga beram jalan terlalu tinggi Pak. Terlalu tinggi ya betul. Beram jalan itu ya maunya dilandai kan. Iya. Itu aja. Jalim Sun sempit diduga jadi sebab laka lantas di Desa Simirik Padang Sidimpuan diprotes warga. Dalam sepekan terakhir telah terjadi 2 peristiwa kecelakaan lalu lintas laka lantas di Jalan Lintas Sumatera Jalim Sun Padang Sidimpuan menuju Mandeling Natal atau persisnya di lingkungan 3 Desa Simirik Kecamatan Batuna 2 Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara. Kepala Lingkungan Desa Simirik Aris Siregar juga mengatakan kuat dugaan mereka terjadi peristiwa laka lantas di sini akibat jalan yang terbilang sempit hanya memiliki lebar di kisaran 5 meter saja. Aris juga mengatakan dalam kurun waktu setahun di lokasi tersebut minimal terjadi 4 kali peristiwa laka lantas dengan korban rata-rata luka berat. Selain jalan yang sempit, minyak dari truk palm oil ataupun CPO yang sering tumpah diduga juga menjadi satu penyebab seringnya terjadi laka lantas. Belum lagi minyak CPO yang sering tumpah di sini serta tingginya beram jalan yang diduga menjadi penyebab daftar panjang kejadian laka lantas di sini. Melalui pemberitaan di media massa, Aris berharap kiranya pemerintah melalui pihak terkait dapat memberikan solusi atas persoalan tersebut sebab selama ini beliau mengatakan masyarakat dibuat was-was jika melintas di lokasi tersebut. Kepling juga mengatakan bermohon kalau bisa jalannya agak dilebarkan, terus kalau bisa beram jalannya dibuat landai karena jalan di sini kebanyakan dilalui kendaraan besar seperti truk ataupun bus. Kita selalu khawatir akan laka lantas yang selalu mengintai kapan saja karena jalur ini terkenal dengan jalur maut. Kementerian PUPR perlu melakukan review terhadap ruas jalan tersebut dengan kondisi yang banyak tikungan dan turunan. Memang harusnya dicarikan pemecahan masalahnya agar tidak terulang lagi. Menurut Kepling, Jalim Simirik bisa dibuat lebih landai agar turunan tidak terlalu curam atau dengan menambah rambu-rambu untuk mengingatkan pengemudi agar lebih waspada. Oleh karena itu perlu ada kajian lebih lanjut agar bisa ketemu solusinya. Karena kecelakaan ini bukan sekali atau 2 kali terjadi tapi sudah sering kali terjadi.